Orang-orang awam yang jahil itu masih dikuasai oleh nafsunya. Syuhuduhum al-khalqu, pandangan mereka itu hanya makhluk. Belum sampai kepada Khalik, penciptanya. Nah, faiza mudihu farihu. Orang-orang awam yang jahil ini, yang mereka masih dikuasai nafsu, yang pandangan mereka itu hanya makhluk Allah, mereka itu apabila dipuji, farihu, gembira. Dari Al-Hikamil Ata'iyah, qala al-Imam Ahmad ibnu Ata'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Az-zuhadu idza mudihu inkabadu li syuhudihim as-sana'a minal khalq, wal 'arifun idza mudihu imbasatu li syuhudihim dzalik minal malikil haq. Yang artinya bermula orang-orang yang zuhud, orang-orang yang ahli ibadat, apabila mereka itu dipuji, disanjung, maka mereka itu ingkabadu, sempit dada mereka, karena mereka melihat pujian itu daripada makhluk. Sedangkan orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, orang-orang arifun, mereka itu apabila dipuji, disanjung, mereka itu terbuka hatinya, lapang hatinya, karena mereka menyaksikan yang demikian itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini bagian akhir daripada perkara puji memuji. Ada 4 hikmah yang berkaitan dengan pujian ini. An-nasu fil madhi waz zammi ala 4 aqsam. Al-awamul juhal wal ubaduz zuhad wal muridun as-salikun wal arifun al-wasilun. Bermula manusia dalam menyikapi pujian, celaan, terbagi 4 golongan. Yang pertama, golongan orang-orang awam yang jahil. Golongan orang-orang awam yang jahil. Yang kedua, golongan orang-orang ahli ibadat. Yang ketiga, golongan orang-orang muridun as-salikun. Yang keempat, wal arifun al-wasilun, golongan orang-orang yang sudah ma'rifat, yang sampai ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ammal awamul jahilun, adapun orang-orang awam yang jahil, orang-orang banyak yang jahil. Fanufusuhum ghalibatun alaihim, nafsu mereka masih menguasai mereka. Orang-orang awam yang jahil itu masih dikuasai oleh nafsunya. Syuhuduhum al-khalqu, pandangan mereka itu hanya makhluk. Belum sampai kepada Khalik, penciptanya. Nah, faiza mudihu farihu. Orang-orang awam yang jahil ini, yang mereka masih dikuasai nafsu, yang pandangan mereka itu hanya makhluk Allah, mereka itu apabila dipuji, farihu, gembira. Ini manusiawi, artinya umumnya manusia demikian. Apabila dipuji, mereka itu senang.
mereka gembira. Linaili muradihim wa husuli agradihim, karena tercapai maksud dan tujuan mereka. Memang mereka orang awam yang jahil, mereka selalu ingin dipuji oleh makhluk ini. Sembahyangnya ingin dipuji, akhlaknya ingin dipuji, pakaiannya ingin dipuji, perhiasannya ingin dipuji, segalanya ingin dipuji oleh makhluk Allah. Itu umumnya orang-orang awam. Tujuan mereka mencari pujian dari makhluk Allah karena mereka masih dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Nah, mereka tidak peduli dengan Allah. Apa Allah suka atau tidak suka, yang penting dipuji oleh makhluk Allah. Berpakaian mereka tidak peduli Allah suka atau tidak suka, yang penting mencari pujian makhluk Allah. Tingkah laku mereka, pergaulan mereka tidak peduli Allah. Allah suka, Allah tidak suka, yang penting cara dia bergaul dipuji oleh makhluk Allah. Nah, ini orang-orang yang awam, yang pandangan mereka itu hanya sebatas makhluk Allah. Wa idza zummu inqabadu wa hazinu, apabila mereka itu orang awam tadi dicela, diwadah kita, sempit hatinya dan sedih. Lifawati ma amalu, karena keluputan yang mereka angan-angankan itu. Jadi orang-orang awam juga ini haus pujian makhluk. Dia cinta kepada orang yang suka memujinya, walaupun didustai orang. Orang-orang awam, orang-orang yang masih dikuasai nafsunya, dia haus pujian dari makhluk Allah. Kalau dipuji sarik, apalagi dicela. Kalau dipuji aja sarik. Jadi yang disuhutnya, yang dipandangnya itu makhluk Allah. Bila sekampungan ada orang madahkan baik, iya dah. Nah, bila kawan-kawannya madahkan baik, bagus, nah sudah iya. Urusan Allah itu urusan belakangan. Apakah Allah suka, apa Allah benci? Wa idza zummu inqabadu wa hazinu, bila mereka itu dicela, mereka sempit dadanya dan sedih. Kada bergairah hidup jar. Dicela orang, dicaci maki orang, kada gairah. Karena keluputan yang mereka angan-angankan. Mereka mengangan-angankan pujian dari makhluk Allah. Fahaula qulubuhum khawiyatun min nur wa kharibah. Mereka itu hati mereka kosong dari cahaya, rubuh, runtuh. Nah, karena hatinya memang belum ada cahaya, hatinya masih rubuh. Lalu yang mereka pandang hanya makhluk Allah, yang diharapkannya pujian dari makhluk Allah. Nah, orang semacam ini kalau kita puji, kita berdosa. Kenapa? Karena menyebabkan dia makin lalai kepada Allah, bahkan menyebabkan dia makin sombong, makin ujub dirinya. Kan ada orang yang bila kita puji bergairah, beribadah bersemangat karena ada yang memuji. Nah, bila dicela malas, hambar. Nah, ini kita puji, kita berdosa nih. Orang semacam ini. Wa ilaihi asyaral hadis, kepada ini golongan mengisyarat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza madahta akhak fi wajhi faka'anna ma amrarta ala halqih musarramida. Apabila engkau memuji saudara engkau di hadapannya, seolah-olah engkau melalukan di tenggorokannya, di lehernya
pisau yang tajam. Kalau orang jahil seperti ini kita puji sama dengan menyembelih dia. Sama dengan menyembelihnya. Artinya sama dengan mencelakakannya. Karena orang ini kalau dipuji dia bangga. Nah, dia bangga. Nah, golongan seperti ini yang bila kita puji, nah, kita berbahaya. Yang memuji berbahaya, yang dipuji apalagi. Idza madahta akhak fi wajhi faka'annama amrarta ala halqihi musarramidha. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ini golongan awam al-juhal. Wa ammal ubadu waz zuhad, adapun orang-orang ahli ibadat yang zuhud. Fahum mujtahidun fil ibadah. Orang-orang ini golongan mereka itu bersungguh-sungguh dalam ibadah. Nah, mereka ini orang yang sudah menghabiskan waktunya untuk berbagai macam amalan, untuk berbagai macam wirid-wirid. Farruna minal khalqi talibuna ridal khaliq, mereka ini lari dari makhluk dan mencari keridhaan Tuhan. Ini golongan yang kedua. Mereka ini lari dari orang-orang, lari daripada makhluk. Karena apa? Karena takut terganggu wirid-wiridnya, takut terganggu amaliyah-amaliyahnya. Dia lari dari makhluk dan mencari keridhaan Allah. Ini golongan yang kedua. Nah, idza mudihu inkabadu wa khafu ayyashghalahum amma huwa fi. Mereka ini kalau dipuji, nah, kalau ada orang yang memuji, mereka sempit hatinya dan takut bahwa menyibukkan pujian itu akan mereka dari keadaan yang adalah dia pada keadaan itu. Kalau ada orang memuji, takut. Karena kalau dipuji, akhirnya orang datang, akhirnya orang mencari. Akhirnya orang banyak mencari karena dipuji di mana-mana. Akhirnya orang banyak datang mengganggu amaliyahnya, mengganggu wiridnya, mengganggu bacaan-bacaan yang selama ini sudah dirutinkannya. Nah, jadi orang seperti ini bila dipuji mereka takutan. Wa iza zummu, bila mana dicela, parihu, mereka gembira. Bila dicela orang mereka suka. Kenapa? Karena bakal ada yang datangnya orang. Di sana mencela, di sana dicela, di sana dicela. Orang akan selalu menjauh daripada dirinya. Padahal kan orang itu sesat, padahal orang itu salah, padahal orang itu kada baik ininya, padahal kan orang macam-macam. Akhirnya orang menjauh daripada dirinya. Itulah yang diharapkannya agar orang tidak mengganggu kegiatan ibadahnya. Nah, wa idza zummu, bila mereka dicela, farihu, mereka gembira, litafarrugihim lil ibadah wa iqbalihim 'ala Allah taala, karena lapangnya mereka untuk beribadah dan berhadapnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dicela-cela orang, akhirnya orang membenci dia, akhirnya orang tidak ada yang datang kepadanya, lalu lapang beribadah kepada Allah. Pagi, sore, tengah hari, malam, orang kada akan mengganggu, orang kada akan datang kepadanya. Lalu urusannya ibadahnya kepada Allah lancar, wirid-wiridnya tepat waktu. Nah, itu yang mereka harapkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa ila hadza asyara al hadis. Nah, kepada ini mengisyarat hadis Rasulullah, uhsu bi wujuhil maddahin at-turab. Taburkan debu di wajah-wajah orang yang memuji. Nah, ini bila orang memujinya kada ketujuh. Jakanya kalau ditawaknya orang memuji itu. Fi wujuhil maddahin at-turab. Nah, ini orang-orang yang pekerjaan hidupnya adalah menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah. Mereka menghindar dari makhluk Allah. Mereka bila dipuji takut, bila dicela justru mereka gembira.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, dua golongan sudah. Wal muridun as-salikun, dan yang ketiga golongan muridun as-salikun. Fahum amilun ala ihya'i qulubihim wa jihadi nufusihim. Orang-orang muridun salikun ini orang-orang yang bekerja untuk menghidupkan hatinya melawan nafsunya. Orang ini kesehariannya, pekerjaannya untuk menghidupkan hati melawan hawa nafsunya. Nah, orang ini belum tentu melakukan ibadah-ibadah mahdhah kepada Allah. Belum tentu dia hanya berzikir di rumah. Belum tentu dia hanya baca Quran. Tapi orang ini melakukan perkara-perkara yang mengakibatkan hatinya hidup, nafsunya kalah. Dia bisa pura-pura menjadi pengemis. Dia bisa pura-pura menjadi orang-orang jahat untuk melatih dirinya. Nah, ini orang muridun salikun, golongan orang-orang yang ingin dapat makrifat kepada Allah, golongan orang-orang yang menjalani satu jalan, menjalani satu tarikat yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang ini pekerjaannya berusaha selalu untuk hatinya hidup, nafsunya kalah. Idza mudihu khafu ala mauti qulubihim wa quwwati nufusihim. Nah, mereka golongan yang ketiga ini apabila dipuji orang, mereka takut hatinya mati, takut nafsunya jadi kuat. Ini kalau ada puji-pujian yang ditujukan kepadanya, ini takutan kalau hatinya ini menurun, nafsunya justru tambah kuat. Wa idza zummu, bila mereka itu dicela, parihu, mereka gembira, lima bidzalik min quwwati nufusihim, min dha'fi nufusihim wa hayati qulubihim. Bila dicela mereka gembira karena itu melemahkan nafsunya dan hidup hati mereka. Nah, ini apapun hal-hal yang menyebabkan nafsunya lemah, menyebabkan hatinya hidup, itu mereka sukai. Nah, celaan itu biasa melemahkan nafsu, tapi mengakibatkan hidupnya hati. Nah, itu mereka sukai. Bila dicela orang, mereka justru suka. Maka orang-orang muridin, orang-orang salikin ini kerap kali mereka melakukan hal-hal yang mengakibatkan diulu-ulu orang. Kadang-kadang pakaiannya kayak pakaian cumbang jamping, kadang-kadang pekerjaannya memungut sampah supaya dihinakan orang, supaya dicaci maki orang. Tujuan mereka apa? Untuk menghidupkan hati, melemahkan nafsu. Karena nafsu ini paling anti dicaci, nafsu paling anti dicela. Mereka lawan nafsu itu. Itu banyak kan orang-orang suluk nih yang pekerjaannya pengen jadi pengemis, bahkan model kayak jadi cupit ada juga. Jadi cupit, kisahnya jadi cupit nih. Katawan orang, pukuli orang, dipukuli orang. Padahal kada mencupit, cuma pura-pura jadi cupit. Nah, dompet orang diambil, di tengah orang banyak mengambil dompet orang, pada pukuli orang. Bukan mencupit, tujuannya cuma untuk menghidupkan hatinya, melatih dirinya bagaimana kalau dihinakan orang, dicaci maki oleh orang itu. Apakah masih hatinya ini stabil atau sudah berubah? Nah, itu orang-orang salikin, orang-orang muridin, orang-orang yang ingin mencapai tingkatan tinggi dalam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi 3 golongan dah. Yang pertama awam, yang kedua tadi orang ahli ibadah, yang ketiga orang-orang salikin. Wa ammal arifun, adapun orang-orang arif al-wasilun yang mereka sudah sampai ilmunya kepada Allah, yang sudah ma'rifatullah, fahumul ladzina dhafiru binufusihim,
wa wasalu ila syuhudi ma'budihim. Orang-orang yang disebut arifun, wasilun itu orang-orang yang sudah bisa menguasai nafsu mereka. Orang yang sudah bisa mengendalikan nafsu. Sehingga nafsunya ini sudah mutmainnah. Nah, sudah nafsu mutmainnah. Sudah nafsu yang stabil menghadapi keadaan apapun. Keadaan susah, keadaan senang, keadaan apapun nafsunya sudah tentram. Nah, ini orang sudah arifin wasilin. Orang-orang yang sudah menguasai dengan nafsunya dan sudah sampai mereka itu kepada menyaksikan Tuhannya. Nah, ini sudah sampai kepada menyaksikan Tuhan. Idza mudihu, mereka itu bila dipuji, imbasatu, mereka senang. Nah, mereka bila dipuji, mereka senang, mereka gembira. Li syuhudihim al-madha minallahi ta'ala, karena mereka melihat, menyaksikan pujian itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang memujiinya, ini kada memandang lagi itu si A memujiinya, yang dipandangnya Allah yang memuji dia. Nah, karena orang itu kada akan bisa memuji kalau Allah kada menggerakkan hatinya. Maka itu kan pemahamannya tuh. Jadinya kalau dipuji oleh orang, ini suka, oh berarti Allah yang memuji aku, bukan si fulan itu yang memuji dia. Nah, ini orang yang sudah sampai syuhud ma'budihim, sudah sampai menyaksikan Tuhan. Wa idza zummu in kabadu ta'adduban ma'allahi ta'ala, apabila mereka itu dicaci, mereka dicela orang, mereka pun sedih, tapi sedihnya itu karena beradab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang mencela, dia syuhud bahwa itu Allah. Ada si fulan mencelainya, fulan itu kada badaya upaya mencela aku, kalau kada Allah mencela berarti aku ini ada yang salah dalam diriku, ada yang kurang beres dalam diriku. Nah, sedihnya mereka itu dicela bukan karena nafsu, sedihnya mereka dicela itu karena mereka menganggap bahwa celaan itu dari Allah, berarti dalam dirinya ini ada masalah yang Allah tidak suka. Nah, pokoknya syuhudnya itu Allah, yang dipandangnya adalah Allah. Jadi orang yang sudah ma'rifat ini sama aja orang awam jadinya. Nah, orang awam tuh kalau dipuji suka, dicela sedih. Tapi orang awam tuh pandangannya makhluk. Pandangannya makhluk. Yang memuji si fulan, yang mencela si fulan. Kalau orang sudah ma'rifat sama, dipuji senang, dicela sedih. Tapi mereka senangnya itu musyahadahnya kepada Allah. Celaan itu menyedihkan hati mereka, mereka musyahadahnya pun Allah. Ini si fulan tadi ada menghina, si fulan ada mencela. Mereka bukan melihat fulan itu yang mencela. Mereka tidak akan marah kepada fulan itu. Justru mereka kepada diri mereka sendiri. Oh, ada apa nih? Ada apa orang mencela? Ada apa orang menghina? Ini ada masalah yang tidak baik yang diketahui Allah daripada diriku, sehingga Allah mencela aku melalui fulan bin fulan itu. Nah, jadi tingkah laku orang awam itu sebenarnya sama dengan orang yang sudah ma'rifat dengan Allah. Makanya susah membedakan, awam kan orang ma'rifat, kita susah membedakannya karena sama, hatinya aja belain, hatinya belain. Orang awam, orang yang ma'rifat kepada Allah secara zahir itu sama, dipuji suka, dicela sedih. Nah, cuma hatinya yang berbeda. Para muhibbin rahimakumullah, pasara farahuhum wa hazanuhum billahi ta'ala wa ghabu an syuhudil wasitah. Jadilah gembiranya orang yang ma'rifat itu, sedihnya orang ma'rifat itu billah, dengan Allah. Dan mereka tidak memandang sedikit pun kepada wasitah, kepada perantara, yaitu makhluk Allah ini. Ada orang memujinya, itu kadang akan menambah cintanya kepada orang yang memuji itu.
Ini Fulan bin Fulan nih memuji kepada inya, itu kadang menambah cintanya kepada Fulan yang memuji, tetapi cintanya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mencaci maki, dia tidak akan marah kepada Fulan yang mencaci maki, tapi justru dia marah kepada dirinya sendiri yang mungkin ada kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ila hadza asyara al-hadis, kepada ini golongan mengisyarat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Rasulullah, ar-rajulu ya'malul 'amala khufyah thumma yatahaddatsu an-nas bih fayafrah. Wahai Rasulullah, bagaimana ini orang beramal? Dia beramal sembunyi-sembunyi, tetapi diketahui oleh orang, diperbincangkan oleh orang. Oh, si Fulan itu sembahyang malamnya 100 rakaat. Padahal sembunyi-sembunyi. Dia baca Quran sehatam sehari. Gimana-mana orang membicarakan kebaikannya. Dan dia pun gembira. Nah, yang dipuji ini gembira juga. Gembira. Bagaimana itu wahai Rasulullah? Apakah amalnya hilang? Apakah amalnya itu terhapus? Faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah menjawab, lahul ajru marratain. Dia dapat pahala 2. Orang yang beramal sembunyi-sembunyi tetapi diketahui oleh orang, dipuji orang, dia suka, pahalanya 2, jar Nabi. Pertama ajrul amal, pertama pahala dia beramal, yang kedua wa ajrul parah, pahala gembira itu. Nah, ini tentu gembiranya gembira yang dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan gembira dengan si Fulan yang memuji menyanjungnya itu. Jadi orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, dipuji, mereka dapat pahala. Yang memuji pun dapat pahala juga, karena menjadi sebab dapat pahala. Nah, kita memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji-muji para sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat utama, itu mendapatkan pahala kepada kita. Karena pujian kita kepada mereka itu akan menambah kegembiraan mereka, dan gembira mereka itu gembiranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi 4 golongan ini yang pasti ada salah satunya diri kita masuk di mana antara 4 itu. Bisa masuk yang pertama, golongan orang awam yang jahil, dipuji, tak angkat, tak ambung, nah dicela, tak hantak. Yang kedua, orang-orang ahli ibadah yang dipuji mereka sedih, dicela mereka suka karena lapang ibadahnya makin mulus. Yang ketiga, orang-orang salikin yang bila dipuji mereka takut, itu menguatkan nafsunya, melemahkan hatinya. Bila dicela mereka gembira karena itu memerangi nafsu, menghidupkan hati. Yang keempat, orang-orang yang arifin wasilin, yang mana pujian dan celaan itu bagi mereka adalah sama dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ke-144 dari Al-Hikamil Athaiyah, berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, mata kunta iza u'tita basatakal ata wa iza muni'ta kabadakal man'u fastadilla bidzalik ala thubuti tupuliyatik wa adami sidqika fi ubudiyatik. Yang artinya, bila mana adalah engkau apabila engkau diberi, menyenangkan akan engkau oleh pemberian, dan apabila dicegah, menyempitkan akan engkau oleh pencegahan, maka jadikanlah bukti dengan demikian atas sabitnya sifat kekanak-kanakan engkau dan tiada benarnya engkau pada kehambaan engkau. Nah, itulah terjemahnya hikmah 144 ini. Idza u'tita ni'amat dunya
minal ghina wal jah wal izzi wal afiyah wal madhi wa ghairiha imbasatta wa farihta wa idza muni'ta minha bi an tatabaddala minal ghina ila al faqri wal izzi bizzulli wal afiyah bil marad wal madhi bizzam in kabatta wa hazinta fastadilla bidzalik ala tufuliyatik. Apabila engkau diberi oleh Allah nikmat-nikmat duniawi, kekayaan, kepangkatan, kemuliaan, kesehatan, puji-pujian dan lainnya, engkau lapang hati dan gembira. Dan apabila engkau ditegah dari yang demikian itu nikmat-nikmat dunia, dengan bahwa berganti nikmat-nikmat dunia itu dari kaya kepada fakir, daripada mulia dengan kehinaan, sihat dengan sakit, pujian dengan celaan, engkau sempit hati, engkau duka cita, maka itu satu bukti bahwa engkau masih kekanak-kanakan, masih macam kanak-kanak. Diberi oleh Allah lapang hati, suka, gembira, ceria. Diambil oleh Allah, ditukar dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, sedih, sempit dada. Nah, ini satu bukti bahwa kita ini masih punya sifat seperti kanak-kanak. Nah, kanak-kanak. Li'anna tifla yakunu aqluhu mahbusan fi nadharih in ra'a ma yuhibbuhu basata wa farih wa in ra'a ma yakrahuhu in kabada wa hazina wa baka. Karena kanak-kanak itu akalnya tertahan pada pandangannya. Jika kanak-kanak itu melihat sesuatu yang dia cintai, dia lapang dan gembira. Dan jika kanak-kanak itu melihat yang ia tidak suka, dia sempit hatinya, duka cita dan menangis. Nah, itu kanak-kanak. Kanak-kanak tuh bila kita rabuti di tangannya menangis ini. Bila apa namanya hendak kita ambilakan tertawanya. Nah, itulah sifat kanak-kanak. Dia akalnya masih tertahan pada pandangannya. Nah, demikian pula kita artinya. Bila diberi Allah kenikmatan dunia, kita gembira, kita suka. Nah, bila ditarik kenikmatan dunia, kita jadi fakir, kita jadi hina, kita jadi turun tahta, kita sedih, kita duka cita. Nah, sama dengan kanak-kanak. Sama dengan kanak-kanak. Dan itu bukti bahwa kita belum benar dalam ubudiyah kita. Kita belum benar dalam kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang berlaku pada kita umumnya. Ini yang berlaku pada kita umumnya. Dipuji kita, wah, ceria, bercahaya, segar. Bila dihina, masam muka kita. Nah, seperti kanak-kanak. Nah, wala yatanabbahu ila ma wara'a dzalik, dan kanak-kanak itu tidak jaga, tidak memperhatikan kepada yang ada di belakang demikian. Nah, kanak-kanak itu yang kadang memperhatikan di belakangnya. Kenapa ditegah? Kenapa dirabuti yang di tangannya? Ini menangis saja. Ini kadang berpikir, kenapa maka dirabuti? Nah, ini kanak-kanak memegang pisau, memegang silip, dirabuti, menangis inya. Nah, inya kadang sampai akalnya memikirkan bahwa ini di belakang pisau ini ada bahaya. Di belakang silip ini bisa luka. Nah, lalu inya menangis kanak-kanak dirabuti. Nah, jadinya kadang sampai pikirannya kepada yang ada di belakang sesuatu itu.
Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan barangkali engkau membenci akan sesuatu, barangkali engkau tidak menyukai sesuatu, kefakiran, kemiskinan, kebangkrutan, sakit, dicaci maki, barangkali engkau tidak suka itu. Wa huwa khairul lakum, padahal itu bisa lebih baik bagi kamu. Bisa lebih baik bagi kamu. Sakit, kita kada suka. Padahal barangkali sakit ini lebih baik daripada kita sehat. Karena waktu kita sehat, jarang kita memegang Al-Quran. Waktu sehat jarang memegang tasbih, bakulat tasbih. Begitu sakit, mengkilap tasbihnya, Qurannya bersih. Nah itu barangkali kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Waktu punya kedudukan, punya tahta, lupa diri. Begitu diturunkan tahta, selalu ingat kepada Allah, selalu tawadhu, rendah hati. Nah ini turun tahta lebih baik baginya daripada berada di atas tahta itu, kedudukan itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan barangkali kamu suka sesuatu padahal itu jahat bagi kamu. Nah, kita menyukai kekayaan, padahal kekayaan itu seringkali menyesatkan seseorang. Orang yang kaya tanpa pondasi iman yang kuat akan membuat dia tersesat. Innal insan la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu sesat manakala dia kaya. Orang dulunya baik, lembut, dahulunya ambak. Begitu kaya, lupa diri. Kekayaan tanpa diimbangi dengan pondasi iman, kekayaan akan menyesatkan seseorang, akan mencelakakannya. Nah kita suka dengan kekayaan padahal itu bisa-bisa membawa kita ke neraka. Wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu, Allah yang tahu, Allah yang tahu, wa antum la ta'lamun, kalian tidak tahu. Nah hal-hal seperti ini kanak-kanak kada sampai pikirannya. Sampailah kanak-kanak pikirannya itu kada sampai. Kanak-kanak terbatas akalnya pada pandangannya. Nah, kada bisa menjangkau apa yang ada di balik sesuatu itu. Itu kanak-kanak, sifat tufuliyah, kekanak-kanakan tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wastadilla bidzalika aidan ala adami sidqi ubudiyyatik, dan jadikan dalil dengan demikian pula atas tiada benar kehambaan engkau. Bila kita suka gembira waktu diberi, bila kita sedih sempit waktu ditarik. Satu, tanda kekanak-kanakan. Dua, tanda tidak benar seorang hamba. Jadi selama ini kita mengaku hamba Allah itu belum benar, belum bujur lagi hamba Allah. Lianna sidqal ubudiyyah yaqtadi istiwa al-qalbi wa subutah fi kulli ma ja' min Allahil alimir rahimil hakim. Karena benarnya kehambaan seseorang itu menuntut samanya hati, tetapnya hati pada tiap-tiap yang datang dari Allah yang maha tahu, yang maha penyayang, lagi maha bijaksana. Orang yang benar kehambaannya, orang yang bujur-bujur jadi hamba Allah, artinya apapun yang datang dari Allah itu tidak berubah hatinya kepada Allah. Baik itu nikmat, baik itu cobaan. Karena dia yakin itu dari Allah, Allah itu maha tahu, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha bijaksana. Dia yakin itu apapun yang datang dari Allah, tetap hatinya, tidak merubah hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, itu orang yang benar-benar mempunyai sifat kehambaan. Orang-orang yang benar-benar menjadi Abdullah, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fal-aqilus sadiqu fil ubudiyah, bermula orang yang berakal, yang benar pada kehambaannya. Iza u'tiya, bila mana dia diberi kenikmatan-kenikmatan tadi, syakara, dia bersyukur kepada Allah, wa hazira, dan dia waspada. La'allahu makrullah, barangkali ini merupakan perdaya, tipu daya. Barangkali ini merupakan cobaan dari Allah. Jadi orang yang berakal, yang benar-benar hamba Allah, apabila diberi nikmat, kaya, kedudukan, pujian, sebagainya, dia syukur kepada Allah. Arti syukur, dia ingat bahwa ini adalah dari Allah. Nah, dia gunakan di jalan Allah. Dan dia hazira, dia waspada. Dia waspada. Apa waspada? Barangkali yang diberikan Allah ini adalah makar minallah. Ini tipu daya. Ini tipu daya. Nah, orang yang dulunya suka beribadah kepada Allah, orang yang dulunya takwa kepada Allah, begitu dapat nikmat lalu turun ketakwaannya, lalai kepada Allah, berarti nikmat itu adalah makrullah, perdaya dari Allah. Orang yang dulunya sembahyang 5 waktu berjamaah, orang yang dulunya ke pengajiannya bagus, rutin, begitu dapat kedudukan berubah karena kesibukan. Ini menunjukkan kedudukan itu adalah makrullah. Ini menunjukkan itu adalah merupakan perdaya dari Allah. Setiap nikmat yang membuat kita lalai, setiap nikmat yang membuat kita lemah beribadah, setiap nikmat yang membuat kita hambar beribadah, itu nikmat adalah makrullah. Itu yang ditakuti oleh para ulama as-salihun, itu yang ditakuti oleh Nabi dan para sahabat-sahabat beliau, bahwa nikmat itu bukan membawa rahmat tapi makrullah. Nah, orang yang berakal, yang benar-benar jadi hamba Allah, bila diberi Allah nikmat, dia bersyukur dan waspada dan hati-hati. Hati-hati. Kama qala Umar ibn al-Khattab hina ra'a ghanaimal Pursi. Zaman kekhalifahan Umar bin Khattab berhasil merebut Persia, satu negara yang sangat kaya raya, Persia. Waktu Sayyidina Umar ini merebut Persia itu, maka sangat banyak harta benda yang menjadi rampasan perang. Jadi sewaktu Umar mendapat yang demikian, Sayyidina Umar mengirim pasukan sehingga berhasil merebut Persia dan banyak harta, emas, intan, berlian dan lain-lainnya. Disampaikan kepada Umar tentang keberhasilan. Ini kan harta akan dibagi kepada pejuang-pejuang. Harta ghanimah itu dibagi 4/5 dibagi untuk pasukan perang. Semua pasukan perang akan menjadi kaya karena dapat harta rampasan perang melawan Persia itu. Nah, ini nikmat. Ini nikmat. Nikmat Allah. Nah, melihat itu nikmat, apa perkataan Sayyidina Umar? Allahumma innaka mana'ta hadza rasulaka wa nabiyyak wa kana ahabba ilaika minni wa akrama alaik. Ujar Sayyidina Umar, ya Allah, engkau mencegah ini Rasul engkau dan Nabi engkau,
padahal dia lebih engkau cintai daripada aku, padahal dia lebih mulia daripada aku, tapi tidak engkau beri harta Persia ini. Wa mana'tahu Abu Bakrin, dan tidak engkau berikan itu kepada Abu Bakar. Waktu Abu Bakar menjadi khalifah belum mampu menaklukkan Persia. Abu Bakar jadi khalifah belum mampu menaklukkan Persia. Engkau cegah itu Persia akan Abu Bakar, padahal Abu Bakar lebih engkau cintai daripada aku, lebih mulia kedudukannya di sisi engkau daripada aku. Fa'a'udzubika, aku berlindung dengan engkau ya Allah, antakuna a'taitanihi, bahwa itu engkau berikan kepadaku, litamkura bi, untuk engkau berdaya denganku. Summa baka, kemudian Umar menangis. Takutan, artinya Nabi orang yang sangat mulia di sisi Allah kada dapat harta sebanyak itu. Abu Bakar orang yang sangat mulia di sisi Allah kada dapat harta sebanyak itu. Tapi begitu Umar dapat menaklukkan Persia, Umar takutan. Umar takutan, jangan-jangan ini adalah umpan yang membinasakan. Jangan-jangan ini adalah nikmat menjadi tipu daya yang menghancurkan umat Islam. Nah, itu sikap orang yang berakal dan benar-benar hamba Allah. Apabila menerima satu nikmat, menerima satu anugerah dari Allah, syukur dan hati-hati. Syukur dan hati-hati. Nang sebelah rumahku itu Pak amal pada aku, kelakuannya baik pada aku, tapi hidupnya miskin pada aku. Jangan-jangan aku ini sugih ini, kaya ini, lanjuran Allah. Aturannya sebelah rumah tuh yang berhak kaya, karena dia lebih takwa kepada Allah, dia lebih ibadah. Nah itu kehati-hatian. Nah, bila menerima satu nikmat itu dengan hati-hati, maka nikmat ini tidak akan bisa melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat ini akan menjadi rahmat kepadanya. Nikmat ini akan membuka jalan ke surga baginya, kalau kita nikmat itu waspada menerimanya. Dapat rezeki dari Allah, kada disangka-sangka, tidak terduga-duga, dapat 10 juta. Wah, ini jangan-jangan ini tipu daya dari Allah. Bukan berbuya-buya, bukan dihambur-hamburkan kepada yang tidak bermanfaat. Oh, jangan-jangan ini Allah mencoba, jangan-jangan ini Allah adalah menguji, apakah aku bisa menggunakan 10 juta ini atau sia-sia. Nah, itu waspada dengan nikmat. Jangan-jangan nikmat ini umpan dari Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang sekelas Sayyidina Umar pun takutan. Padahal Umar tuh kayak apa lagi? Yang ujar Nabi kita, jikalau ada Nabi sesudah aku, Umar ini yang patut jadi Nabi. Nah, kan kedudukan yang sangat mulia Sayyidina Umar. Begitu dapat nikmat, Sayyidina Umar takutan. Kalau nikmat ini memperdaya, kalau nikmat ini menghancurkan iman. Nah, para muhibbin rahimakumullah, lain kayak kakanakan tadi, dapat nikmatnya bambung kesukaan, nah, berselamatan macam-macam, berpuya-puya dapat nikmat Allah. Ini ditarik orang lo menangis saja, diambil orang sedih, tak ungut, muha marung, ada kayak biasanya. Nah, ini turuti apa yang dipraktikkan oleh Sayyidina Umar ini. Dapat nikmat, syukuri dan waspadai. Hati-hati. Nah, orang yang berakal, yang benar-benar menjadi hamba Allah, iza u'tiya, bila mana dia diberi, syakara, dia syukur. Arti syukur itu mengakui bahwa ini dari Allah dan akan menggunakannya di jalan Allah. Wahadzira, dan dia waspada, dia hati-hati. La'allahu makrullah, barangkali ini tipu daya daripada Allah. Dan ini yang banyak kita lihat. Orang yang begitu banyak dapat nikmat, dialah yang paling lalai kepada Allah. Orang yang paling banyak punya kedudukan, dialah yang paling jauh dari Allah. Nah, itu semua nikmat itu adalah berarti tipu daya bagi dirinya.
Wa iza muni'a, dan orang yang berakal, yang benar-benar menjadi hamba Allah itu apabila ditegah, artinya kada diberi Allah nikmat-nikmat dunia. Nikmat-nikmat dunia kada diberi oleh Allah, kada kaya macam orang, kada mulia macam orang, kada punya kedudukan macam orang. Sabara, dia sabar. Waradiya, dia ridha. Wa aikana, dan dia yakin annama wara'a zalik, bahwa di belakang itu khairatun kasirat, kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, ini orang yang berakal. 4, bercalon jadi pembakal, kalah. Sabar, ridha, dan yakin bahwa kalah ini di bawahnya banyak kebaikan-kebaikan bagiku. Jaka manang, macam apakah aku? Bisa berbuat zalim, bisa kada adil, bisa macam-macam. Nah, ini kalah, maka aku yakini bahwa kekalahanku ini adalah di dalamnya mengandung khairatun kasirat, kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, ini kalau calon pembakalnya berakal dan benar hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini musim pembakal jadi calon bang, jadi pembakal musim ini. Wa idza muni'a sabara wa radiya wa aikana annama wara'a dzalik khairatun kasirat, bila mana ditegah, sabar, ridha, dan meyakini. Nah, meyakini bahwa yang ada di belakang kekalahan, yang ada di belakang kerugian, yang ada di belakang ini kegagalan, yang ada di belakang penyakit ini khairatun kasirat, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena dia ingat firman Allah tadi, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairun lakum. Engkau tidak senang ini, barangkali itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan kamu suka ini, wa huwa syarrun lakum, barangkali itu tidak baik bagi kamu. Wallahu ya'lam, Allah tahu. Nah, Allah yang maha tahu mana yang baik untuk kita, mana yang baik untuk kita. Wa antum la ta'lamun, sedangkan engkau tidak mengetahui mana yang lebih baik untuk kamu, apakah nikmat atau sebaliknya.